Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau selamat datang di channel Tukang Mekanik bersama saya Kang Pur ya. Di kesempatan video kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi tentang salah satu komponen dalam sebuah engine, yaitu engine oil cooler. Apa itu engine oil cooler dan fungsinya apa, bagaimana prinsip kerjanya, nanti akan saya sharing ya. Tapi saya disclaimer dulu sebelumnya, apabila nanti dalam penyampaian saya ada ketidakcocokan atau kurang, mohon dikasih masukan atau saran. Nah, tulis saja di kolom komentar. Oke ya. Pertama, engine oil cooler ya. Engine oil cooler itu sebuah komponen engine yang mungkin masuk dalam kategori bagian dari cooling system dan juga lubrikasi sistem ya. Karena dia berada di antara ya, karena secara sistem dia mendinginkan, itu fungsi dari cooling system, dan yang didinginkan adalah oli yang merupakan bagian dari lubrikasi sistem ya. Nah, fungsinya apa engine oil cooler? Engine oil cooler itu fungsinya untuk menurunkan temperatur oli saat beroperasi ya, pada saat engine beroperasi, dan menjaga kestabilannya, kestabilan temperatur oli pada range temperatur yang diinginkan. Jadi kemampuan pelumasan oli itu ada di range temperatur tertentu karena oli memiliki viskositas atau kekentalan. Jadi di saat engine oil temperatur itu masih dingin, yang notabene viskositas oli atau kekentalan olinya itu masih cenderung kental, nah kemampuan mengalirnya oli pada sebuah galeri atau pada sebuah aliran itu kurang maksimal, kurang optimal. Sebagaimana juga jika oli temperaturnya itu terlalu tinggi atau panas, itu kemampuan oli, karena salah satu fungsi oli itu selain fungsi pelumasan juga ada fungsi penyerapan panas dari oli, dari panas yang ditimbulkan oleh engine. Jadi kalau temperaturnya oli sendiri pun sudah terlalu tinggi, maka fungsi penyerapan panasnya juga tidak optimal. Nah, maka temperatur oli itu harus dijaga pada range tertentu, yang mana range temperatur tertentu adalah range terbaik untuk kinerja oli tersebut. Jadi kalau masih dingin ya, katakanlah viskositas itu masih kental, kemampuan oli untuk masuk ke celah-celah jalur yang mungkin clearance-nya kecil itu kurang terjangkau mungkin. Jadi ada hambatan di situ. Kalau dia di range yang ideal, range yang diinginkan, dia akan bisa melakukan mengalir secara maksimal dan bisa berfungsi sebagai lebih optimal, maksud saya seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja dan atau desain pada oil cooler khususnya di engine ini? Saya ambil sampel engine pada engine Komatsu D85SS ya. Kalau secara konstruksi cooler itu ada yang bentuknya core seperti radiator, ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuknya ya seperti elemen itu. Jadi tidak hanya terpaku pada satu bentuk. Oh, kalau oil cooler itu harus seperti ini, tidak. Nah, oke. Bagaimana bentuk dan desainnya atau konstruksinya, kita lihat video selanjutnya. Ya baik teman-teman, ini di depan saya ini yang saya pegang ini adalah bentuk atau fisik dari engine oil cooler pada engine Komatsu D85SS ya. Nah, ini adalah elemennya, elemen atau core yang ini yang akan berfungsi sebagai pendingin dari oli. Dan kemudian ini adalah cover dari engine oil cooler itu sendiri. Nah, di sini ada jalur. Nah, ini di sebelah sini. Ini kebetulan saya plug ini karena ini akan saya tes nantinya. Nah, ini adalah jalur intake ya, intake dari oli. Oli dalam sistem engine itu olinya masuk pertama di sini. Ini ada jalur intake-nya di sini. Kemudian ini jalur outletnya yang di sebelah bawah, yang ini. Ini jalur outlet dari oli. Nah, kemudian antara cover dan elemen itu ada di sini, dihubungkan dan diikat dengan ini ya, ada nut di sebelah sininya. Nah, ini ada sekatnya, penyekatnya menggunakan o-ring ya. Nah, jalur oli itu di dalam, oli masuk lewat sini,
ya kan, di dalam elemen sini dan di dalam sini. Kemudian di sisi luarnya sini nanti akan diisi oleh coolant. Jadi oli yang di dalam ini akan terendam sama air radiator ya, air coolant. Jadi panasnya oli ini akan diserap oleh air dan nanti airnya akan didinginkan oleh cooling system menggunakan radiator di sana. Oke. Engine oil cooler ini dia menggunakan termostat ya. Termostatnya itu posisinya di dalam sini. Di dalam sini. Letaknya sampai di sekitaran sini ya. Ini di dalam sih, belum saya buka. Nah, tapi intinya dia menggunakan termostat. Ada beberapa engine oil cooler yang nggak pakai termostat. Nah, di dalam sistem ini, di unit ini menggunakan termostat. Fungsinya apa? Supaya suhu oli itu tepat tercapai, suhu temperatur yang diinginkan. Jadi untuk cooler ini D85 ini suhu yang diinginkan adalah 85 derajat sampai 100 derajat Celcius. Itu suhu idealnya oli. Dan setting point di termostatnya juga 85 derajat Celcius, itu cracking pointnya untuk inisial openingnya, dan maksimum openingnya di temperatur 100 derajat Celcius. Nah, cara kerjanya ini kan jalur intake. Jadi saat oli masih dingin, oli masuk di sini ya. Dan masuk sebagian ke sini. Ini ada jalur juga masuk sebagian ke sini. Dan juga masuk sebagian ke elemen. Nah, di sini ada jalur, ini ada bypassnya di sini, ada masuk sini ke elemen. Nah, yang di elemen dia akan standby di sini, akan standby di elemen karena di sini ada termostatnya, ada regulatornya yang dengan kondisi close ya, karena masih dingin dengan kondisi close, sehingga oli yang dari elemen itu belum bisa masuk ke sistem. Tapi oli yang masuk ke sistem adalah oli yang dari sini, yang bypass di sini. Nah, jadi saat engine oil temperatur dalam keadaan dingin, cooler belum bekerja. Nah, ini ditujukan supaya temperatur oli cepat naik dan mencapai di suhu yang diinginkan. Nah, setelah melewati temperatur yang diinginkan dari settingan termostat ini, yang di sini 85 derajat, dia ada cracking point, opening termostat mulai membuka. Jadi oli yang dari elemen sini perlahan-lahan mulai masuk ke sini, masuk satu jalur ke sini. Seterusnya sampai temperatur naiknya temperatur juga berbanding lurus dengan openingnya termostat ya. Termostat tiba-tiba semakin lama semakin melebar jalur yang dibuka. Jadi setelah temperaturnya tercapai melewati 85 derajat itu, termostat buka dan akhirnya fungsi dari cooler ini bekerja, dan untuk menjaga temperatur sampai berada di range yang diinginkan, tidak melebihi 100 derajat. Seperti itu. Baik, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Mohon maaf apabila masih kurang jelas. Nanti mungkin bisa ditulis di kolom komentar ada hal yang perlu ditanyakan atau ada yang ingin dikasihkan saran, silakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.